semuanya anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Pastinya tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, tetap semangat perojaannya ya. Pada pagi ini bertemu lagi dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan, untuk yang kedua ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Dan sekaligus kita akan belajar tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, ada yang sudah tahu? Ada yang sudah membaca bukunya? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan. Ya, kita lanjutkan ke pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Sama dengan perkembangbiakan pada tumbuhan di pertemuan sebelumnya. Jadi perkembangbiakan pada hewan itu juga ada dua. Ayo, siapa yang masih ingat? Perkembangbiakan pada tumbuhan kemarin apa? Yaitu dengan cara generatif dan apa nak? Vegetatif. Nah, oke. Nah, yang generatif itu apa? Dengan kawin. Yang ini adalah tidak kawin. Oke, sama ya. Jadi untuk pengertian generatif dan vegetatif sama. Nah, untuk pada hewan perkembangbiakan generatif itu ada 3, yaitu dengan ovipar, vivipar, dan yang terakhir adalah ovovivipar. Nah, itu jadi ada 3, ada ovipar, ada vivipar, dan ada ovovivipar. Nah, berbeda untuk yang vegetatif. Untuk yang vegetatif adalah dengan tunas dan dengan cara membelah diri. Nah, ini ya nak ya. Jadi dengan cara membelah diri. Loh, ada toh hewan yang bisa membelah diri? Dan nanti akan kita bahas apa saja hewan yang dapat berkembang biak dengan membelah diri. Nah, yuk sekarang akan kita bahas satu-satu. Apa itu vivipar? Apa itu ovipar, apa itu vivipar, apa itu ovovivipar, dan hewan apa saja yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, untuk ovipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang coba bayangkan di sekitar tempat tinggalmu. Coba bisa kalian sebutkan hewan yang berkembang biak dengan bertelur apa? Yaitu contohnya adalah yaitu apa? Bisa ayam, ya, bisa apa lagi? Bisa burung, terus bisa itik dan lain-lain. Nah, bagaimana prosesnya? Untuk ovipar itu prosesnya adalah setelah terjadi pembuahan. Jadi karena perkembangbiakan secara kawin, jadi jelas terjadi pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, hewan akan menghasilkan telur. Karena apa? Karena sel kelamin jantan akan bertemu dengan sel kelamin betina. Nah, itu yang dinamakan adalah proses pembuahan. Nah, setelah menghasilkan telur dikeluarkan oleh induk betina, kemudian dierami, digeremi ya nak ya. Kalau kamu pernah lihat ayam dekem di bawahnya ada telur, nah itu namanya dierami. Nah, terus ditutup tanah atau daun atau semak belukar. Nah, seperti itu biar apa? Biar hangat. Nah, setelah beberapa waktu telur tersebut akan menetas dan mengeluarkan individu yang baru. Nah, itu adalah ovipar. Jadi harus dihafalkan ya, dihafalkan dan dimengerti. Jadi ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam, burung, itik, ikan, dinosaurus itu juga bertelur. Nah, sekarang
untuk vivipar. Apa itu vivipar? Nah, vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, melahirkan. Apa contohnya? Apa contohnya melahirkan? Jangan bilang melahirkan adalah buesti. Jangan, buesti bukan hewan. Buesti adalah manusia. Ayo, apa berkembang biak dengan melahirkan? Bisa jadi kucing, bisa jadi anjing, terus sapi, terus kambing. Nah, masih banyak hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya nak ya. Jadi vivipar, ini vivipar ya, R. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi contohnya apa? Bisa kucing, bisa anjing, bisa sapi, dan bisa kambing, atau masih banyak yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir, ovovivipar. Apa itu Besti? Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan ini plus ya, dan melahirkan. Jadi dua-duanya. Apa ada bu hewan yang melahirkan dengan cara bertelur dan melahirkan? Ada. Jadi contohnya apa contohnya? Contohnya adalah hewan hiu. Hiu itu bertelur, sesudah itu baru melahirkan. Jadi hiu, bisa hiu dan kadal. Nah, jadi prosesnya seperti apa? Jadi prosesnya adalah setelah terjadinya pembuahan, induk betina akan menghasilkan telur. Jelas ya? Pokoknya setelah pembuahan, induk betina akan menghasilkan sebuah telur. Nah, embrio di dalam telur mengalami perkembangan dalam waktu tertentu. Nah, setelah menetas di dalam tubuh induknya, induk betina akan melahirkan. Jadi proses keluarnya dari telur itu berada di dalam tubuh hewan tersebut. Berbeda dengan ovipar. Kalau ovipar, proses menetasnya telur ada di luar tubuh induknya. Kalau yang ovovivipar, bertelur di dalam menetas di dalam tubuh dan baru melahirkan sudah dalam bentuk individu baru. Nah, sampai di sini mengerti ya nak apa perbedaan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Ya, jadi ovipar adalah bertelur, vivipar adalah melahirkan, dan ovovivipar adalah bertelur dan melahirkan. Nah, jika masih belum paham nanti bisa dilanjutkan bertanya pada WA ataupun WA grup ataupun langsung WA Bu Esti. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang perkembangbiakan vegetatif. Ya, untuk selanjutnya adalah perkembangbiakan pada hewan dengan vegetatif. Nah, sekarang untuk vegetatif sesuai dengan yang Bu Esti sebutkan tadi, itu ada dengan cara tunas dan ada dengan cara membelah diri. Di LKS mungkin seperti itu ya nak. Nah, di sini akan Bu Esti tambahkan satu lagi sebagai tambahan wawasan kalian. Nah, yang pertama adalah tunas. Ini adalah membelah diri. Dan yang ketiga adalah fragmentasi. Nah, oke, jadi tujuan dari perkembangbiakan itu yang jelas adalah memperbanyak diri atau menghasilkan sebuah individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, sekarang yang pertama kita bahas tentang tunas. Nah, kita bahas tentang tunas. Nah, tunas adalah cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tumbuhnya. Nah, ini adalah membentuk
tunas pada tubuhnya. Nah, jadi hampir mirip dengan yang tumbuhan kemarin. Jadi yang tumbuhan kemarin membentuk tunas dari batang, tunas yang muncul di samping batang. Kalau ini adalah membentuk tunas pada tubuhnya. Nah, organisme baru yang terbentuk merupakan hasil dari cloning induknya sendiri dan secara genetik memiliki susunan gen yang sama dengan organisme induknya. Nah, itu ya. Terus contohnya apa saja contohnya? Contohnya dari tunas adalah Hydra, Porifera, dan Colelenterata. Nah, jadi mungkin kalian tidak familiar dengan nama-nama hewan tersebut karena hewan ini adalah termasuk hewan mikroskopis ya. Hewan ini termasuk hewan mikroskopis. Hewan yang sangat kecil yang bisa dilihatnya hanya dengan menggunakan mikroskop. Bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, jadi kecil sekali nak. Jadi kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Nah, itu sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, sampai di sini bisa dipahami tentang Hydra seperti apa, Porifera seperti apa, Colelenterata seperti apa. Nanti tugas kalian adalah mencari informasi ketiga binatang ini melalui buku bisa ataupun melalui internet ya. Oke, apa itu Hydra, apa itu Porifera, dan apa itu Colelenterata. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang membelah diri. Kita lanjutkan untuk yang membelah diri. Nah, apa itu membelah diri? Sesuai dengan namanya, membelah diri ya membagi dirinya, jadi bisa dibelah-belah. Nah, kok tidak mati, Bu? Ya tidak, karena memang perkembangbiakannya dengan cara membelah diri, yang maksudnya adalah membagi tubuhnya menjadi dua bagian. Membagi tubuhnya menjadi dua bagian. Nah, yang sama ya, yang sama. Nah, ini dilakukan oleh hewan bersel satu. Apalagi Bu itu. Nah, makanya kita pelajari biar kalian tahu, dilakukan oleh hewan bersel satu. Nah, oke ya. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi proses perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali dengan prosesnya. Nah, diawali dengan inti sel akan membelah diri. Hewan bersel satu akan membelah diri menjadi dua bagian. Nah, oke. Nah, contohnya apa contohnya? Contohnya adalah amoeba, protozoa, dan paramecium.
Nah, ini apa lagi Bunda? Ini adalah tugas kalian. Amoeba itu apa? Yang seperti apa? Ini juga sama. Ini adalah hewan kecil yang tidak bisa kalian lihat. Kalian hanya bisa melihatnya melalui mikroskop. Nah, itu. Jadi tugas kalian juga mencari informasi tentang amoeba, protozoa, dan paramecium serta bentuknya seperti apa. Yang selanjutnya adalah fragmentasi. Nah, apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan pada hewan dengan teknik memutus bagian tubuhnya. Atau memotong tubuhnya untuk menghasilkan individu baru. Nah, jadi dengan cara dipotong, potongannya bisa menghasilkan individu baru. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah cacing pipih dan cacing pita. Nah, oke. Jadi di sini dalam perkembangbiakan vegetatif pada hewan, sebagian besar dilakukan oleh hewan bersel satu ataupun hewan mikroskopis. Hewan mikroskopis. Nah, jadi hewan yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Oke, seperti itu nggih. Bisa dipahami? Jika masih ada pertanyaan ataupun masih bingung, nanti bisa dilanjutkan lewat grup ataupun lewat WA Bu Esti. Untuk materi perkembangbiakan pada hewan, Bu Esti rasa cukup. Marilah kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan dengan bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, ini gampang. Gampangnya seperti apa? Karena ini adalah sesuai dengan kesehari-hari. Ya, bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Mungkin yang sudah belajar tadi malam di LKS sudah ada ya. Jadi hewan dan tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi memang antara manusia, hewan dan tumbuhan itu merupakan simbiosis mutualisme. Jadi yang saling membutuhkan, saling menguntungkan satu sama lain. Jadi dalam bertahan hidup manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Begitu juga dengan tumbuhan juga membutuhkan manusia. Begitu juga membutuhkan hewan. Nah, hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber pangan, sumber bangunan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hewan dan tumbuhan harus selalu kita lestarikan. Nah, sekarang bagaimana cara melestarikan hewan? Nah, cara melestarikan hewan itu dengan cara apa? Cara melestarikan hewan bisa dengan cara melindungi tempat hidupnya. Nah, melestarikan di sini hewan. Nah, yang pertama adalah melindungi tempat hidupnya. Jadi, contohnya hewan tempat hidupnya di mana? Yang paling banyak ada di hutan. Jadi, kita tidak boleh merusak hutan, tidak boleh membakar hutan secara liar, tidak boleh menebang pohon secara liar. Jadi
kita harus selalu menjaga kelestarian hutan agar hewan juga bisa terus hidup. Nah, jadi itu adalah melindungi tempat hidupnya. Nah, bagaimana cara melindungi habitat hewan? Dengan membuat kawasan taman nasional atau suaka marga satwa, dengan membangun taman nasional atau suaka marga satwa. Nah, ini adalah tempat untuk melindungi hewan yang namanya adalah suaka marga satwa. Nah, yang kedua adalah mengembangbiakan hewan. Yang kedua adalah mengembangbiakan hewan. Nah, kegiatan mengembangbiakan hewan dilakukan untuk apa? Untuk membantu percepatan kelahiran hewan agar tidak langka. Contohnya penangkaran buaya. Penangkaran buaya di mana? Terus penangkaran penyu. Penangkaran penyu bisa dilihat di Bali kalau kalian pernah ke Bali. Dan penangkaran orang hutan. Biasanya penangkaran orang hutan itu banyak di daerah Kalimantan. Nah, hewan hasil penangkaran tersebut akan dikembalikan ke habitat aslinya. Orang hutan yo dikembalikan nenggone hutan, seperti itu. Terus yang ketiga adalah melarang kepemilikan satwa yang dilindungi atau satwa langka. Melarang kepemilikan satwa dilindungi. Nah, jadi hewan-hewan dilindungi seperti badak berjulah satu, seperti komodo, seperti primata, seperti orang hutan itu tidak boleh dimiliki oleh perseorangan. Ya, jadi harus dilakukan penangkaran di suaka marga satwa. Nah, jadi contohnya apa ya tadi? Oh, harimau juga, singa juga. Nah, yang terakhir adalah menjaga lingkungan. Nah, ini adalah tugas kita bersama untuk menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dengan cara apa? Tidak mencemari lingkungan dengan berbagai zat buangan atau zat kimia yang dapat membahayakan keberadaan hewan yang tinggal pada lingkungan tersebut. Nah, itu ya. Itu adalah 4 cara. Ini adalah bagaimana cara kita dapat melestarikan hewan agar tidak punah. Nah, sekarang bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Nah, bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Yang pertama adalah tebang pilih. Sudah pernah kita pelajari di kelas 5. Jadi tebang pilih adalah tidak melarang kalian ataupun orang itu menebang pohon di hutan, tapi harus dilaksanakan dengan tebang pilih. Bagaimana caranya? Jadi tebang pilih adalah penebangan pohon yang disertai dengan penanaman bibit baru. Jadi pohon yang sudah tua, yang sudah besar bisa ditebang, digunakan untuk kepentingan bangunan ataupun apa. Tapi harus diganti dengan bibit tumbuhan yang baru agar tidak terjadi tanah longsor. Seperti itu ya. Jadi contohnya di hutan-hutan, seandainya kita di hutan itu ada pohon jati, boleh kita menebang pohon jati tapi yang sudah tua dan diganti dengan bibit jati yang baru. Agar apa? Agar ekosistemnya tidak rusak. Yang selanjutnya adalah reboisasi. Nah, reboisasi itu apa? Reboisasi itu penghijauan, penanaman kembali hutan yang
gundul. Nah, jadi lahan ataupun hutan yang gersang, yang gundul itu harus kita tanami agar apa? Agar tidak terjadi tanah longsor, agar tidak terjadi banjir. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah cagar alam. Apa Bu itu cagar alam? Nah, cagar alam itu adalah apa? Lahan untuk melindungi tumbuhan. Kalau di hewan tadi adalah suaka marga satwa, ya. Di hewan itu adalah suaka marga satwa, kalau di tumbuhan itu adalah cagar alam. Jangan sampai ketukar. Nah, itu adalah tempat untuk melindungi. Nah, cagar alam itu seperti apa? Jika kalian pernah dengar ada kebun raya Bogor, nah itu di situ banyak sekali tanaman yang dilindungi. Nah, bisa nanti suatu saat kalian bisa main ke sana untuk melihat berbagai macam tanaman. Bisa jadi kebun raya yang di Bali. Nah, itu adalah contoh cagar alam. Nah, jadi itu adalah cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Bu Hesti rasa untuk cara melestarikan kalian pasti sudah memahami, karena ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bu Hesti berharap tidak hanya mempelajari saja, tapi kalian harus menerapkan. Dimulai dari lingkungan sekitar, kalian harus menjaga hewan yang ada di sekitar kalian dan menjaga tumbuhan agar tetap hidup. Karena apa? Karena keselamatan kita di bumi ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Jika kalian menjaga lingkungan, insya Allah untuk bencana tidak akan terjadi. Oke, cukup untuk materi pada kali ini anak-anak. Tugas kalian adalah sama seperti yang kemarin-kemarin, silahkan diringkas dan dicatat untuk materi yang sudah Bu Esti berikan. Kemudian silahkan untuk dikerjakan ayo berlatih yang ada pada LKS kalian masing-masing, yang nantinya silahkan dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan pada WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.